Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan install dan juga preview dari custom ROM yang saya pakai di HP Redmi Note 12. Custom yang saya pakai kali ini yaitu custom dari ROM Horizon Luna Droid. Nah, ini masih menggunakan Android 13. Namun menurut saya ini custom ROM yang lumayan sudah paling baik untuk saat ini di Redmi Note 12. Ya, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan UI-nya mirip-mirip dengan base AOSP pada umumnya. Ya, dia tidak ada banyak kustomisasi sama sekali dan juga tidak ada bloatware sama sekali. Kalau kita lihat di sini untuk tampilan setting launchernya ada 3 poin, wallpaper dan gaya, widget dan juga setelan layar utama. Untuk setting wallpaper dan gaya ini mirip-mirip ya dengan ROM base AOSP pada umumnya, bahkan ini memang sama persis sekali ya. Di sini ada kustomisasi icon, pintasan dan juga petak aplikasinya. Jadi kalau ini pintasan di lock screen-nya, teman-teman mau menambahkan pintasan shortcut jenis apa ya, jadi di situ bisa ditambahkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian UI-nya. Secara keseluruhan untuk Horizon ini tidak menggunakan kamera bawaan Google Kamera, namun masih menggunakan kamera bawaan yang biasa seperti ini. Namun di sini saya sudah menginstal untuk Gcam-nya, yaitu memakai Gcam versi BSG 8.1. Adapun video Gcam ini sudah tayang di YouTube saya, jadi buat teman-teman yang ingin memakai Gcam yang sama, akan saya taruh linknya di deskripsi video. Ini adalah salah satu contoh foto yang sudah saya ambil menggunakan Gcam BSG 8.1 di Redmi Note 12 menggunakan custom ROM dari Horizon Luna Droid. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Biasanya di pengaturan ini banyak hal yang berbeda atau banyak hal yang spesial. Kita cek di bagian sistem. Kita cek untuk di bagian sistem, di sini tidak ada perubahan sama sekali atau ini masih sama dengan custom ROM base AOSP pada umumnya. Kalau di bagian gesture ya, di navigasi sistem sayangnya dia tidak bisa merubah swipe antara tombol kembali dipindah ke kanan. Ya biasanya kan ada yang bisa dipindah ke kanan. Ya jadi untuk tombol kembalinya masih ada di sebelah kiri. Dia ada mode satu tangan, ada juga buka kamera dengan cepat ketika kita mencet tombol power banyak 2 kali. Ya, namun ini saya aktifkan, namun ini saya matikan karena saya tidak ingin nggak sengaja gitu kepencet akhirnya terbuka. Dan kalau kita lihat, sekarang kita masuk ke bagian pengaturan awal lagi. Di sini ada yang namanya Horizon Labs ya teman-teman. Horizon Labs ini ada 4 menu: status bar, quick setting, miscellaneous, times. Sekarang kita masuk ke menu status bar. Di menu status bar ini terdapat 2 menu ya, dia hanya show 4G icon dan juga status bar icon. Dari mana di sini penyetelan antar muka pengguna sistem, jangan ganggu, dan juga ini ambient display-nya. Jadi untuk kustomisasinya tidak terlalu banyak ya ternyata. Dan di bagian quick setting pun sama, dia hanya colored quick setting ya, jadi kalau berwarna kurang lebih seperti ini. Quick settingnya ada warnanya. Ada vibrate on touch, cuma 2 poin. Dan juga ini ada kustomisasi tambahan ya, ini silahkan dibaca sendiri. Teman-teman bisa merubah ya apapun yang ada di Horizon Lab ini. Dan ini ada temanya teman-teman. Cuma tema di sini bukan tema kayak di MIUI ataupun tema kayak ROMs lainnya. Dia hanya mengubah ketika screen of animation, dan juga di sini ada reticker. Kalau reticker ini ketika kita mendapatkan WhatsApp atau Telegram, dia muncul notifikasinya kecil, simple gitu. Namun saya lebih memilih mematikan ya. Kelebihan dari ROM Horizon ini menurut saya dia hanya mementingkan dari performa yang kita dapat ya. Sekarang kita coba. Nah ini smooth banget ya teman-teman, saya tidak bohong. Kita cek di bagian display ya, tampilan. Untuk di bagian tampilan dia tidak ada pengaturan untuk refresh rate-nya teman-teman, namun dia menggunakan smooth display. Smooth display ini ketika kita membuka aplikasi yang kita pakai, dia akan menyesuaikan refresh rate-nya dari mulai 60, 90 atau 120. Nah, ngomong-ngomong soal refresh rate, di bagian paling bawah ini ada per app refresh rate ya. Jadi kalau kita klik di sini, teman-teman bisa memilih aplikasi yang menggunakan refresh rate tinggi itu yang mana. Contoh di sini saya punya game Mobile Legends
Ya, ini Mobile Legend. Untuk pilihan refresh rate-nya ada default, ada 60, ada 120. Ya, jadi kita aktifkan saja 120. Dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau kita cek untuk di bagian penyimpanan, ya, dia hanya menggunakan sistem 1,1 GB. Tidak banyak yang tergunakan sistem di dalam ROM Horizon ini. Dan kalau kita lihat di bagian menu baterai, di bagian baterai ini ada thermal profilnya juga, teman-teman. Thermal profil, kalau tadi refresh rate, sekarang thermal profilnya. Coba kita pilih. Jadi teman-teman bisa memilih thermal profil yang teman-teman inginkan di setiap aplikasi yang memang butuh thermal profil tersendiri. Contoh di sini ada Mobile Legend. Jadi pilihannya di sini ada benchmark, ada browser, ada kamera, ada gaming, ada dialer, ada streaming. Ya, di sini saya memilih gaming karena memang Mobile Legend untuk thermal profilnya gaming gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kita sekarang ke tentang ponsel. Untuk Android-nya dia masih menggunakan Android 13, dan untuk versi kernelnya dia menggunakan versi kernel dari bawaannya. Jadi ini saya belum mengganti kernel, saya belum mengganti apa-apa, dan saya tidak menggunakan Magis, tidak ROT. Saya hanya menambahkan Google kameranya. Ya, kurang lebih tampilan settingannya seperti ini ya, sama seperti base AOSP pada umumnya, namun ini doang yang berbeda tampilannya dan yang bagian atasnya. Dan sekarang saya sudah mengetes selama 10 menit untuk bagian CPU turtle-nya ya. Ya, ini belum saya tes, namun saya sudah ada hasilnya. Tadi saya sudah sempat mengetes kurang lebih selama 10 menit, hampir 88% performanya tidak turun sama sekali ya. Jadi ini selama 10 menit ya. Dan kalau untuk settingan Mobile Legend, dia juga sudah mendapatkan refresh rate ultra dan juga mendapatkan grafik ultra juga. Nah, ini akan saya tes gamingnya mungkin di video lain ya. Dia juga bisa mendukung 120 Hz. Jadi nanti kita bisa tampilin ketika kita main game FPS-nya berapa. Ya, jadi kita aktifkan di sini di bagian menu gaming boosternya ROM Horizon. Ya, jadi dia ada gaming boosternya juga. Ya, ini nanti untuk game testnya akan saya coba di video lainnya karena saya nggak mau video ini kepanjangan. Karena di sini hanya install dan juga previewnya. Sebelum masuk ke proses instalasinya, teman-teman perlu diketahui, pertama teman-teman harus membackup data-data yang teman-teman punya di internal. Kalau bisa teman-teman pakai SD card, karena kan Redmi Note 12 ini sudah support SD card dan 2 SIM card. Ya, kalau kita bisa lihat di sini untuk bahan-bahan yang teman-teman siapkan, teman-teman harus menyiapkan 3 bahan karena memang cara flashingnya sedikit berbeda. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen instalasinya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke Orange Fox recovery-nya. Dan untuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, di sini ada di folder Horizon. Jadi untuk bahan-bahan yang kita siapkan di sini ada 1 buah ROM, 1 buah custom recovery Orange Fox yang official stable, dan juga yang terakhir ada pre-flash-nya. Jadi memang sedikit berbeda cara flashing custom ROM di Redmi Note 12 ini. Dan sekarang kita langsung install saja custom ROM Horizon Droid Luna ini. Untuk langkah pertama kita langsung saja melakukan flashing dengan memilih pre-flash ya. Kita flashing bagian pre-flash dulu, kita flash sampai selesai. Dan jika sudah, kita kembali lagi kita flashing custom ROM-nya. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses instalasinya. Kita wipe cache dulu di bawah sini. Dan yang terakhir kita melakukan format data di menu wipe. Kita format data dulu. Yes. Dan jika sudah melakukan format data, kita kembali ke menu awal. Kita pilih file Orange Fox recovery-nya lagi. Kita flash. Jadi kita harus flash ulang recovery-nya. Kita flash ulang. Dan jika sudah terflash ulang, kita tunggu sampai masuk ke recovery lagi.
Jadi memang ada beberapa versi recovery yang ketika kita flash recovery ulang, reboot otomatis ke recovery, atau mungkin tidak reboot otomatis sama sekali ya. Jadi ini kita tunggu saja. Dan sekarang kita bisa melakukan reboot to system. Dan kita tunggu sampai masuk ke home screen customer yang sudah kita flashing. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk ke proses setup awal. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari home screen Horizon Luna Droid Android 13 di Redmi Note 12. Aplikasinya hanya beberapa yang terpasang. Kita swipe, nah ini adalah aplikasi bawaan murni yang memang sudah terpasang di Horizon Luna Droid ini. Kalau kita bisa lihat, di sini kita cek di bagian storage atau penyimpanan. Nah, ini di bagian storage kita lihat sistem, ternyata untuk sistem yang dipakai dia hanya ini beneran 1,1 giga loh. 1,1 giga teman-teman. Karena memang aplikasinya sangat sedikit. Tapi di sini jika keseluruhan dia sudah terpakai sebanyak 16 giga. Apakah ini include dari SD card saya atau tidak? Ternyata ini include dari SD card saya. Jadi sistemnya ketika pertama kali belum ada update, kita baru booting up, dia hanya memakan 1,1 giga. Ini sangat kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja install dan juga preview dari custom ROM untuk Redmi Note 12, yaitu custom ROM Horizon Luna Android 13 yang versi terbaru, dan ini sudah hotfix untuk Google Kamera. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini buat gaming, dicoba aja teman-teman. Ini enak katanya sih buat ngegame.